Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Syahriani dengan NIM 21040450004 dari kelas BK 3A, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori neopsikoanalisis menurut Alfred Adler, di mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah teori kepribadian. Nah, yang pertama yaitu biografi dari Alfred Adler. Alfred Adler merupakan seorang psikolog, dokter, terapis, sekaligus pendiri awal aliran psikologi individual. Ia menekankan terhadap pentingnya perasaan inferior dianggap elemen penting dalam yang mengembangkan teori psikologi individual. Alfred Adler menganggap manusia adalah individu utuh, bukan seperangkat elemen. Adler lahir pada tanggal 7 Februari 1870, lahir di Wina, Austria, dan merupakan anak ketiga dari seorang pengusaha Yahudi. Adler terlahir dengan fisik yang lemah, dan pada usia 5 tahun, ia hampir meninggal karena penyakit pneumonia. Kemudian Adler menerima ijazah dokter dari Universitas of Vienna pada tahun 1895. Kemudian Adler menikah dengan Risa Timofeyeva Epstein yang merupakan seorang gadis pintar dan aktivis sosial yang datang dari Rusia. Pada tahun 1897, Adler dan istrinya mempunyai 4 anak dan 2 orang diantaranya menjadi psikiatris. Adler memulai karirnya sebagai seorang oftalmologis, tapi kemudian beralih pada praktik umum biasa. Kemudian Adler ini meninggal pada tanggal 28 Mei 1970 di Aberdeen, Britania Raya. Nah, selanjutnya yaitu hakikat kepribadian neopsikoanalisis menurut Alfred Adler. Alfred Adler beranggapan bahwa individu dan permasalahan hidupnya selalu bersifat sosial, seperti merasakan kebersamaan dengan orang lain dan mempedulikan kesejahteraan orang tersebut. Kemudian, Alfred Adler menggambarkan manusia bukan sebagai korban dari insting dan konflik yang dikontrol oleh sifat-sifat bipologis dan berpengalaman masa kecil. Menurut Adler, manusia merupakan makhluk sosial. Kepribadian kita terbentuk dari lingkungan sosial dan interaksi yang unik, bukan oleh usaha-usaha mencapai kepuasan biologis. Karena itu, Adler meminimalisir peran seks dalam teorinya. Bagi Adler, yang menjadi inti dari kepribadian adalah alam sadar kita, dan manusia memiliki kebebasan untuk mengatur diri dan mengarahkan daripada tujuan kita, bukan diatur oleh faktor-faktor dari luar yang tidak dapat kita kontrol. Nah, selanjutnya yaitu dinamika kepribadian neopsikoanalisis menurut Alfred Adler. Yang pertama yaitu striving for superiority or perfection, di mana striving for superiority merupakan suatu usaha terus-menerus menjadi lebih baik untuk menjadi lebih dekat dengan tujuan yang ingin kita capai. Adler menggambarkan striving for superiority sebagai dasar fundamental dari kehidupan dan bukan usaha untuk menjadi lebih baik dari orang lain atau untuk menguasai. Adler mengatakan bahwa kita berjuang menjadi superior sebagai usaha untuk melengkapi diri kita atau membuat merasa utuh. Dan yang kedua, fictional final goals. Kita hidup dalam dunia di mana ada anggapan bahwa semua orang itu sama, atau pada dasarnya semua orang itu baik. Kepercayaan ini mempengaruhi cara kita bertingkah laku kepada orang lain. Misalnya, jika kita percaya bahwa dengan melakukan hal-hal baik akan membawa kita ke surga, maka kita akan melakukannya. Terus yang ketiga yaitu his style of life. Adapun tujuan utama kita adalah superiority atau perfection atau kesempurnaan. Tapi cara kita untuk menuju hal tersebut berbeda-beda. Kita menggambarkan sebuah pola unik dari karakter, tingkah laku, kebiasaan yang dimana disebut Adler sebagai style of life. Semua yang kita lakukan terbentuk dengan keunikan gaya hidup kita. Hal ini menentukan aspek kehidupan mana yang cenderung kita sukai atau tidak kita sukai, dan sikap mana yang kita pegang.
gaya hidup yang dipelajari dari interaksi sosial yang terjadi pada tahun-tahun awal kehidupan kita. Adler mengatakan bahwa gaya hidup terbentuk sejak umur 4 atau 5 tahun dan setelah itu sangat sulit untuk dirubah, di mana gaya hidup menjadi penentu dari sikap-sikap kita ke depannya. Nah, kemudian yang keempat yaitu social interest, di mana Adler percaya bahwa bergaul dengan orang lain merupakan tugas pertama kita dalam menghadapi hidup. Adler mengkonsepsikan minat sosial sebagai potensi individu yang dibawa sejak lahir untuk bekerja sama dengan orang lain, mencapai tujuan pribadi maupun sosial. Dan yang terakhir yaitu creative self. Adler berpendapat bahwa setiap orang memiliki kontrol terhadap hidupnya sendiri dan mereka menciptakan style of life mereka sendiri. Kekuatan kreativitas itulah yang membuat individu menciptakan diri, karakter, serta kehidupan atau kepribadian mereka. Adapun penjelasan selanjutnya yaitu struktur kepribadian neopsikoanalisis dari Alfred Adler. Manusia dimotivasi oleh adanya dorongan utama, yaitu mengatasi perasaan inferior dan menjadi superior. Inferioritas berarti merasa lemah dan tidak memiliki keterampilan untuk menghadapi tugas atau keadaan yang harus diselesaikan. Hal ini tidak berarti rendah diri terhadap orang lain dalam pengertian yang umum, meskipun ada unsur membandingkan kemampuan diri dengan kemampuan orang lain yang lebih matang dan berpengalaman. Misalnya, manusia yang lebih lemah akan berjuang untuk menjadi lebih kuat. Mengenai perasaan inferioritas, Adler mengemukakan dua sumber inferioritas, yaitu inferioritas fisik dan inferioritas psikologis. Di mana inferioritas fisik merupakan rasa tidak lengkap oleh adanya kekurangan-kekurangan dalam tubuh. Ada inferioritas dalam tubuh dan kompensasi berlebihan. Dalam praktik kedokteran, Adler tertarik untuk menemukan jawaban mengapa orang yang terkena penyakit tertentu akan berusaha untuk mengatasinya. Ia menemukan bahwa gangguan pada tubuh sebenarnya merupakan inferioritas dasar yang timbul karena hereditas atau kelainan dalam perkembangan. Contohnya yaitu Demosthenes, seorang yang gagap ketika kanak-kanak, namun berkat latihan yang keras dan menjadi seorang orator ulung yang terkenal. Kemudian selanjutnya yaitu inferioritas psikologis, yaitu perasaan-perasaan inferioritas yang bersumber pada rasa tidak lengkap atau tidak sempurna dalam setiap bidang kehidupan. Contohnya yaitu anak yang dimotivasikan oleh perasaan inferior akan berjuang untuk mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi. Setelah mencapai perkembangan yang diinginkan, muncul lagi perasaan inferioritas, lalu ada perjuangan lagi. Demikian akan terjadi seterusnya. Perasaan inferioritas bukan suatu pertanda abnormalitas, melainkan justru penyebab segala bentuk penyempurnaan dalam kehidupan manusia. Ada pula perkembangan kepribadian neopsikoanalisis menurut Alfred Adler. Yang pertama yaitu Adler menekankan pentingnya sifat khas atau unik kepribadian, yaitu individualitas. Menurut Adler, setiap orang adalah suatu konfigurasi motif-motif, sifat-sifat, serta nilai-nilai yang khas, dan setiap pelakunya menunjukkan corak khas gaya kehidupannya yang bersifat individual. Yang kedua, dalam diri setiap individu terdapat dua dorongan pokok, yaitu mendorong melatar belakangi segala perilakunya, yaitu yang pertama dorongan kemasyarakatan yang mendorong manusia bertindak untuk kepentingan orang lain, dan yang kedua dorongan kekuatan yang mendorong manusia bertindak untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga yaitu individu memulai hidupnya dengan kelemahan fisik yang menimbulkan perasaan inferior. Perasaan inilah yang menjadi pendorong agar dirinya sukses dan tidak menyerah pada inferioritasnya. Kemudian yang keempat, menurut Adler, setiap orang memiliki tujuan. Merasa inferior, berjuang menjadi superior. Namun, setiap orang berusaha mewujudkan keinginan tersebut dengan gaya hidup yang berbeda-beda. Adler menyatakan bahwa gaya hidup merupakan cara yang unik untuk setiap individual dalam berjuang mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan oleh yang bersangkutan dalam kehidupan tertentu dan di mana seseorang itu berada.
Kemudian yang terakhir, self kreatif, yang merupakan puncak prestasi Adler sebagai teoritis kepribadian, di mana menurut Adler self kreatif atau kekuatan kreatif adalah kekuatan ketiga yang paling menentukan tingkah laku, atau kekuatan pertama dan kedua adalah hereditas dan lingkungan. Self menurut Adler bersifat padu, konsisten, dan berdaulat dalam struktur kepribadian. Keturunan memberi kemampuan tertentu, memberi impresi atau kesan tertentu. Self kreatif merupakan sarana yang mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta-fakta itu menjadi kepribadian yang subjektif, dinamis, menyatu, personal, dan unik. Self kreatif memberi arti pada kehidupan, menciptakan tujuan maupun sarana untuk mencapainya. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut merupakan video contoh pengimplementasian di mana kepribadian menurut Alfred Adler. Mana tadi? Weh Maya, bagaimana itu perbedaannya PPK sama PPG? Yang tadi Zoom. Kenapa saya mau tanya? Udah masuk ke tadi kah? Tidak. Nggak tahu kah deh. Udah ikut kah juga, bingung kah? Sinta, Apakah? jangan kemana-mana. Ih, kutanya ini Sinta, nanti marah-marah kayak Maya. Jadi deh. Mending ku cari sendiri deh, pasti ada Ji. Nah, ada Ji.